Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya mengunjungi salah satu perkampungan, yaitu tepatnya di Kampung Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Nah, di sini tuh ada salah satu kampung. Di Kampung Cipendei ini ada sebuah pemakaman umum yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Kalau misalkan di kota-kota besar, pemakaman umum di tengah-tengah pemukiman warga itu sudah tidak asing, sudah tidak aneh lagi ya para sahabat Rizky Nasional. Karena kenapa? Karena di kota-kota besar sudah padat penduduk, tapi di perkampungan kan masih banyak pesawahan kayak gini, masih banyak tempat lahan-lahan kosong. Kok bisa ya ada pemakaman umum di tengah-tengah pemukiman warga? Seperti apa sih suasana kampungnya? Karena pemandangan menuju lokasi tersebut sangat indah banget, teman-teman. Tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang masih punya hutang, semoga hutangnya cepat terbayar lunas. Yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan bagi para kalian yang janda dan duda sedang mencari pasangan hidup barunya, semoga cepat mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Dan yang belum punya rumah, semoga cepat punya rumah di tahun 2022 ini. Nah, posisi kampungnya itu berada di sana, teman-teman, tuh di pegunungan sana. Jadi pemandangannya sangat indah banget, makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Sebelum menuju kampung tersebut, kita melihat dari kejauhan sini dulu nih, teman-teman. Nah, untuk posisi kampungnya itu berada di sana tuh, di sebelah sana, dan di pemakaman umumnya juga berada di sebelah sana, tepat di tengah-tengah perkampungan tersebut. Nah, itu merupakan area pegunungan, dan di sebelah sini itu merupakan area pergunungan pertambangan batu. Namun sayang seribu sayang, karena ini sawahnya sekarang baru saja panen, baru mulai lagi digarap. Jadi tidak hijau kayak gini ya, teman-teman. Jadi hitam coklat pekat kayak gitu. Itu di bawah sana ada para petani yang masih menggarap sawahnya. Nah, identik dengan perkampungan pasti ada yang namanya jobong kayak gini, teman-teman. Jobong atau WC yang berada di luar. Jadi misalkan ini WC umumnya yang berada di perkampungan. Kalau di kota kan WC umum itu bayar 2.000 di pom bensin, di masjid dan juga yang lainnya. Kalau di kampung gratis, tapi kayak gini tempatnya seadanya, teman-teman. Kalau misalkan kebayangkan malam hari pengen ke WC keluar kayak gini nih. Jadi kalau jobong itu di bawahnya itu merupakan kolam ikan, tapi sayang kolam ikannya sekarang sedang surut, mungkin mau ditanami padi ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju kampung yang berada di bawah sana, itu Kampung Cipendei yang ada pemakaman umum di tengah-tengah pemukiman warga. Mungkin warga di sana sudah kebal, sudah tidak lagi takut dengan hantu. Oke, yuk langsung saja kita jalan ke sana. Nah, kebetulan sekarang saya bersama Bapak Kepala Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg ya, Pak ya? Sama Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak? Apa? Bapak Yaya, Pak Yaya. Pak, ini saya mau bertanya nih. Ini kan di sini sekitar pemakaman umum tapi sudah dikepung dengan perumahan warga. Biasanya kan kalau di kampung jarang banget nih pemakaman berada di tengah-tengah pemukiman. Biasanya kan kalau di kampung masih banyak tanah kosong, lahan kosong buat dijadikan pemakaman umum. Ini makam dulu atau rumah warga dulu sih, Pak? Rumah warga dulu. Rumah warga dulu, lalu dibuat pemakaman umum. Nah, untuk tanahnya sendiri apakah tanah milik pemerintah desa atau milik pribadi gitu, Pak? Milik desa. Jadi tanah wakaf dari pemerintah desa, Pak ya? Jadi istilahnya kalau di kampung apa sih? Bengkok ya, Pak ya? Hak guna pakai. 150 tahun berarti makam di sini ya, Pak ya. Tapi berarti dulunya ini belum ramai kayak gini rumahnya, Pak. Masih terpencal ya, Pak.
Pak Gu, saya mau minta izin nih, mau keliling-keliling sekitaran pemakaman umum di sini karena masih banyak rumah-rumah warga. Mohon izinnya Pak Gu ya. Oke teman-teman, inilah kondisi pemakaman umum yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Biasanya jarang banget nih di perkampungan kayak gini ada makam di tengah-tengah pemukiman warga kayak gini tuh. Itu rumah-rumah warga sekitaran area makam sini. Dan di sini pun ini ada sekolah RA atau sekolah TK Alfitriah Cipendei ya teman-teman. Jadi di sini sering banget maksudnya dipakai bermain anak-anak kayak gini nih. Nah ini ibu-ibu yang berada di sekitaran pemakaman. Assalamualaikum Bu. Ibu. Nah Bu, Ibu boleh bertanya Bu sama Ibu nggak Bu? Ibu kan rumahnya di sini nih, dekat dengan pemakaman Bu. Gimana sih kalau misalkan suasana malam hari di sini Bu? Takut atau gimana gitu Bu? Biasa aja. Oh sudah terbiasa Bu ya? Biasa. Nah kalau misalkan ada makam baru yang baru meninggal gitu Bu, gimana perasaan Ibu kalau misalkan malam hari ini Bu? Biasa-biasa aja. Ya. Berarti Ibu sudah kebal sama hantu ya Bu ya? Kok dibandingin sama hantu? Berarti maksudnya nggak takut sama hantu gitu ya Bu ya? Pernah lihat hantu soalnya. Nggak pernah lihat hantu. Nah malahan pemakaman ini sering dijadikan arena wahana bermain anak-anak sekitaran desa Cipendei. Kalau di belakang sana masih ada itu Bu, masih ada rumah Bu. Gimana? Ada. Ada berapa rumah sih Bu di sebelah sana? Belakang ini itu. Di belakang itu pemakamannya itu 4. ada 4 rumah. Idot, Jen, Dewi, Jadi, 5. 5 rumah berarti Bu. 5 rumah warga yang berada di tengah-tengah pemakaman umum. Oh, kenapa? 4. Oh 6 rumah berarti Bu ya. Ke sana terus. Berarti kalau di sana lebih serem lagi ya, karena melewati makam terlebih dahulu ke rumahnya gitu Bu. Enggak. Enggak. Makamnya. Oh belakangnya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Nah saya lanjut berjalan ke area pemakaman umum yang berada di Kampung Cipendei. Dan di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah. Dan konon katanya di sini itu ada salah seorang warga yang mempunyai anak gadis teman-teman. Kebayangkan kata si ibu-ibu juga bilangnya kalau misalkan ngapel malam hari ke sini harus lewat pemakaman. Nah ini tempat keranda mayat dan di sebelahnya itu ada kuburan baru ya teman-teman. Kita akan mencoba ke sini berjalan akses menuju ke perkampungan yang berada di area pemakaman umum ini teman-teman. Oke, di mana ya? Kita mencari akses jalan. Katanya ke belakang sini. Kita coba kemana ya? Akses jalannya siapa tahu ada akses jalan. Nah di sini ada beberapa rumah. Kita coba turun ya teman-teman. Bismillah. Oke. Jadi kalau misalkan pemilik rumah ini sejajar banget kan dengan makam, berdampingan banget. Ini kamar tidurnya kalau diibaratkan itu dengan orang yang sudah meninggal atau orang sudah dikubur itu sejajar loh. Jadi kalau misalkan pemilik rumah ini meninggal dunia, warga di sini meninggal dunia, hanya tinggal pindah tidur saja. Kita coba bertanya, siapa tahu ada masyarakat di sekitaran sini, ada orang yang di luaran sini. Kita akan mencoba ke belakang, ke sini, dan ini juga sama. Perkampungan warga, perkampungan masyarakat yang sejajar dengan tempat pemakaman umum. Nah ini ikon perkampungan yaitu ada cobong. Oke, kita lihat teman-teman ke sini. Ini jobong, ini WC umumnya yang berada di perkampungan seperti gini. Ini bawahnya itu kolam ikan, jadi
ikannya itu makan kotoran manusia atau yang buang air besar. Kebayangkan kedua pemilik rumah ini, misalkan malam hari pengen buang air kecil atau buang air besar, harus ke jobong kayak gini, ke sini. Dan di sebelah sananya, di atasnya itu area pemakaman, di samping sininya juga, di samping di sini, di bawah sini itu juga sama pemakaman. Gimana nih, kalian berani nggak kalau misalkan tinggal di sini malam hari pengen buang air kecil, pengen buang air besar, harus keluar dan dikelilingi pemakaman umum loh. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada pemilik dari kedua rumah ini. Tadinya saya pengen ngobrol-ngobrol gimana sih perasaannya kalau misalkan pas malam hari, pas pengen buang air kecil atau buang air besar harus keluar. Sementara sekelilingnya itu merupakan pemakaman. Apalagi pas ada makam baru saja yang baru meninggal atau baru yang dikebumikan ya gitu. Kalau misalkan yang meninggalnya orang tua sih, yang udah usianya lanjut usia, itu nggak bakalan takut ya. Tapi kalau misalkan ada yang meninggal akibat kecelakaan, apalagi kecelakaannya kecelakaan parah, wah itu yang bikin ngeri. Nah di sini juga terdapat 1, 2, 3, 4 makam baru loh teman-teman. Makam baru. Apalagi ke sana udah itu lagi apa namanya? Sudah nggak aneh lagi ya. Kalau misalkan ada pemiliknya, saya pengen ngobrol nih. Karena kebetulan ada makam baru. Terus pas malam Jumat atau malam Selasa pengen buang air kecil atau buang air besar, keluar ke sini, gimana perasaannya? Apakah ada merinding-merindingnya atau biasa-biasa saja? Tapi kemungkinan besar sih jawabannya pasti biasa-biasa saja karena sudah terbiasa. Mungkin yang ketakutan itu seperti saya yang baru, atau kalian yang menginap di sini nih, yang baru berkunjung ke perkampungan ini. Saya balik lagi ke awal karena di sana tidak ada orang yang bisa ditanya-tanya atau diwawancarai, sepi banget ya. Saya juga merasakan ketakutan ketika berada di belakang sana karena tidak ada orang satupun, hanya ada kuburan walaupun di sekelilingnya ada rumah. Oke. Nah itu area pemakaman umumnya tuh teman-teman. Ini sama WC umum juga. Tapi kalau misalkan ke WC umum yang ini tidak terlalu mengerikan ya karena sudah banyak banget perumahan warga tuh. Di sana ada 2 rumah, di apalagi sekeliling sininya tuh. Jadi kalau misalkan malam hari ke sini ya nggak takut-takut amat lah. Beda dengan jobong yang tadi yang berada di belakang tadi. Nah ini anak-anak juga malah bermain di area pemakaman. Dek, kenapa pada lari dek? Nanti mending ngobrol lagi sama si ibu lah. Bu boleh ngobrol lagi nggak bu? Ah, Kenapa bu ditutup? ini kebakar. Ibu tadi teh tos kapengker tapi tuh ayah gadis cantik nanti tuhnya punya. Oh, nu jemaah santren. Jumondo. Santren di mana? Pasti. Di mana bu? Dan? Karena yang mamahna teh raya. Saya saha bu? Nya upami kabayang ya bunya, cek sore si ibu teh mah upami ngapel harus lewat makam. Tapi da panginten upami cinta mah nya bunya untuk memandang kasieun nya bunya, dijugjug wae cenah nya paripaosna teh. Nah, ini kalau si ibu siapa bu yang itu yang kerudung hitam bu? Bu Aci. Bu Aci, bu boleh nanya ke bu? Nah kan ibu nih bu, boleh bu? Ibunya ditutup-tutup. Nah ibu Aci kan rumahnya di bawah bu. Ini pemakaman. Jadi kalau istilahnya kamar Bu Aci sama orang yang dikubur di dalam makam ini satu jajar loh bu. Enggak, Gimana? Lebih atas Lebih atas makam. Gitu. Tapi kalau misalkan tidur nih bu, misalkan ada yang meninggal kecelakaan, yang misalkan pecah kepala atau gimana, pernah nggak bu lagi tidur ada ketok-ketok ke jendela, ke pintu? Belum ada bu berarti bu ya. Dan juga nggak mau ya bu ya?
Jangan ya. Berarti masyarakat di sini Bu, anak-anak kecil di sini udah terbiasa ya bermain di area pemakaman kayak gini? Makanya nih kan suka main nih, sebelum malam nih, pulang ngaji jam 9. Oh gitu. Oh gitu. Udah main di makam. Pada main Makan nggak ada apa-apa. gitu. Karena kan kalau identik dengan orang kota Bu, orang kota itu orang-orang kota jangankan lihat makam, lihat rumah menyendiri aja yang nggak ada makamnya dibilangnya takut gitu. Ya yang meninggal betah loh, kalau nggak betah malah balik lagi. Oh iya bener ya Bu ya. Malah balik lagi tuh. Berarti- Masih betah. Berarti betah ya Bu ya. Apa sayang? Berarti kalau misalkan ini maaf Bu ya, ini maaf ini. Kalau misalkan keluarga Ibu ada yang meninggal, berarti tinggal pindah tidur aja Bu ya ke sini ya Bu ya. Pindah tidur ke depan Iya, tuh rumah. Ada mertua, ada ipar. Di mana Bu? Ini nih, Oh di sana. ini. Oh yang depan. Ini yang sama makamnya 3 itu, ada ipar dari Jakarta malah dimakamnya di sini. Oh di makamkannya di sini Bu. Berarti keluarga Ibu juga ada yang dimakamkan di depan sini Bu ya. Mungkin dari dia mah pintar YouTube nih. Dia punya HP. Oh, gitu. Nanti dia TikTokan. Kalau saya kita juga pernah lihat tuh perkampungan makam justru lebih parah. Di mana Bu? Di daerah mana ya? Cirebon. Tahu tuh. Oh, biasanya di kota-kota sih Bu. Karena ini juga saya anehnya kenapa? Karena kalau di perkampungan kayak gini kan masih ada lahan kosong ya Bu ya buat pemakaman umum. Tapi kenapa pemakamannya ada di tengah-tengah pemukiman warga kayak gini? Tapi tadi sudah nanya sama Pak Kubu, kepala desa di sini, katanya makam dulu, baru ada pemukiman warga. Nah ini si Ibu apa sih tadi teh yang kerudung hitam teh? Lupa lagi sih namanya. Waci. Ibu Aci, Bu. Ini Bu, waktu dulu pertama nih bangun rumah, kepikiran gak Bu? Misalkan di sini kan ada pemakaman, kok Ibu bisa bangun rumah di sini? Alasannya kenapa tuh? Kalau ini kan bukan orang sini, ini baru ya. Heeh. Ini kan dulu kan mertua yang nempatin, yang nanyanya sama mertua itu. Yang udah bobo. Kenapa gitu? Saya juga nggak tahu. Tanya aja sama. Saya gimana nanyanya Bu? Iya makanya yang kalau udah di situ Ketok aja makamnya. nggak mungkin nakut-nakutin, nggak mungkin bangkit lagi, udah pada betah. Udah pada betah Bu, jadi nggak mungkin keluar ya Bu ya? Bohong, yang ada hantu-hantu itu mah, sama jin kali ya. Jin ya Bu, karena di dunia ini diciptakan jin dan manusia. Mungkin jin korin-korin yang menyerupai orang meninggal tersebut mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Kata si Bu, saya nanya alasannya kenapa bangun rumah di sini. Ini kan dekat sekali dengan tanah pemakaman umum, tapi malah disuruh nanya ke mertuanya yang sudah meninggal. Iya lah, ini kan tinggal nerusin. Jadi Ibu YouTube loh. nggak apa-apa Pak, kata nggak apa-apa Pak. Kamu pakai baju baru. Itu apa tuh itu? Nah, mungkin cukup sekian untuk keseruan saya bersama warga Kampung Cipendei. Warganya sangat ramah-ramah sekali teman-teman. Dan kata Ibu, pengakuan Ibu nih, yang rumahnya depan persis pemakaman, karena katanya biasa-biasa aja karena nggak ada hantu di sini. Dan juga warganya ramah-ramah banget. Tadi juga saya izin ke kepala desanya, diizinin boleh silahkan ngepost kampung tersebut. Nah, ini adik-adiknya pada nanya nih apa nama channelnya. Jangan lupa kalian subscribe Rizkuna Channel karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.